Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Wa kaifa Alhamdulillah bi khair. halukum? Ana alhamdulillah bi khairin aydan. Mada ta'allamtum qabla hada? Hal ta'allamtum an-nahwa was-sarf wa at-ta'bir aw ghairu dhalika? Ta'allamna al-insya' Ustaz. Al-insya' طبعا يعني النحو والصرف قبل الإنشاء Naam. Anahu والمحادثة. al-muhadatsah. إن شاء الله نحن سنكمل في هذه الحلقة بدراسة البلاغة. Insya Allah pada pertemuan kali ini dan pertemuan-pertemuan berikutnya, kita rencanakan 20 pertemuan ya untuk balaghah ini. Membahas tentang balaghah, sastra Arab. Bagaimana agar bahasa Arab sesuai dengan sastra Arab. Tidak hanya sekedar Arab yang sesuai dengan kaidah nahwu dan shoraf. Tidak hanya sekedar Arab yang bisa difahami, akan tetapi Arab yang sesuai dengan sastra Arab. Sebagaimana bahasa Al-Quran itu yang sastranya paling tinggi. Bagaimana orang Arab bisa tahu bahwasanya Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad, bukan karangan jin, akan tetapi merupakan wahyu dari bahasanya. Al-Quran bahasanya atau sastra bahasanya itu sangat tinggi. Bahasanya sama dengan mereka pakai bahasa Arab, tetapi sastranya tinggi. Balaghahnya tinggi, tingkat balaghahnya tinggi. Jadi kita sebisa mungkin selain mempelajari nahwu shorof juga mempelajari balaghah. Utamanya untuk memahami bahwasannya Al-Quran itu balaghahnya tinggi. Yang kedua kalinya agar kita bisa mempraktekkan itu ya, dalam percakapan kita, dalam tulisan kita agar sesuai dengan sastra Arab. Baik, langsung saya akan share screen modulnya. Sebelumnya modulnya sudah dikirim atau belum adminnya ke grup? Lama Belum. Ustaz. Ya, insya Allah. Al-lailah au ghadan sa ursil. Ya. لكن الآن يعني لا أرسل الآن نركز على ما في الشاشة. Kita fokus dengan yang di layar aja. Untuk sekarang. Sudah muncul ya materinya? Sudah Ustaz. Jelas. Eh, Materi yang pertama, fasahah dalam ilmu balaghah. Menurut bahasa, fasahah berarti jelas, terang dan gamblang. Sedangkan secara istilah, fasahah berarti lafadz yang jelas, terang maknanya, mudah difahami dan sering dipergunakan para penyair dan penulis. Ia bernilai indah dan bagus ketika dibaca dan didengar. Macam-macam fasahah. Dalam ilmu balaghah, fasahah dibagi menjadi tiga macam. Fasahah al-kalimah, kata, kemudian nanti fasahah al-kalam, dan fasahah al-mutakallim. Berarti kalau dalam nahwu, dalam sorof, atau nahwu dulu, yang kita pelajari itu adalah bagaimana dibaca dengan benar. Misalnya koma zaidun. Bagaimana koma dibaca benar koma, bagaimana zaidun dibaca benar zaidun. Bukan zaidin, bukan zaidan, tetapi dibaca zaidun karena dia sebagai fa'il. Itu seharusnya sudah kelar, ya. Sudah kelar dalam artian kita sudah paham, kita sudah menguasainya dengan baik sehingga kita bisa melangkah ke balaghah. Balaghah itu isinya dari itu. Apakah ketika dikatakan koma zaitun itu fasih atau tidak? Apakah itu sesuai atau tidak? Apakah itu jelas atau tidak? Itu yang dibahas dalam balaghah itu. Yang pertama membahas tentang fasahah. Fasahah itu artinya jelas. Bukan hanya sekedar itu berbahasa Arab sesuai dengan nahwu sorofnya. Ini fi'il dengan fa'il, oh udah selesai kalam. Bukan hanya seperti itu kalau dalam balaghah. Apakah ini lafadz yang digunakan lafadz yang jelas, lafadz yang populer,
sekira yang berbicara itu paham maknanya dan yang mendengarkan itu langsung dapat menangkap. Kalau tidak sebagian, maka tidak dikatakan fasohah. Yang pertama fasohah dalam katanya, fasohatul kalimah. Fasohatul kalimah ialah kata atau lafat yang memenuhi unsur-unsur fasohah. Agar suatu kata bernilai fasohah, ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi. Sebagaimana disebutkan para ulama balaghah, di antaranya harus terhindar dari hal-hal berikut. Tanafurul huruf, yaitu susunan huruf-huruf yang sulit diucapkan. Dan karena keluar dari makhraj yang berdekatan letaknya. Contohnya, al-zishu. Ini kan kita mengucapkan sulit. Bukan cuma kita ya, orang Arab juga sulit. Intinya lafadz ini sulit untuk diucapkan. Huruf-hurufnya itu sulit untuk disatukan. Kalau dikatakan dha saja gampang. Shin gampang. Tapi ketika dikatakan al-zishu, itu sulit. Sulit. Apalagi kalau di tengah-tengah paragraf kita mendapati kata ini mungkin akan mudah salah baca. Kata yang kedua, huwa. Ini lebih sulit lagi nih. Huwa. Hmm. Ya. Huwa. Itu kan sulit diucapkan. Ha, ain, kho, ain. Ini semuanya keluar dari tenggorokan, berdekatan. Hmm. Kalau dikatakan ha, ain, kho, ain, gampang. Tetapi ketika dikatakan huwa, ini bertemunya ha dengan ain, dengan kho, dengan ain, ini sesuatu yang sulit diucapkan dalam satu kata. Ya. Sulit diucapkan. Apalagi maksudnya di sini diucapkan dengan benar ya, bukan hanya sekedar diucapkan tapi pengucapannya salah. Sulit untuk diucapkan. Maka ini namanya tidak fasih, ya. Ini tidak fasih. Ya, tapi kita tidak bisa menggunakan insting kita. Oh ini sulit diucapkan, berarti nggak fasih. Bukan seperti itu. Ini dikembalikan kepada ahli sastra Arab. Ya, dikembalikan kepada ahli sastra Arab. Kalau kita bukan ahlinya, kita hanya mengikuti contoh yang sudah ada. Dan ya kita berusaha mempraktekkan, oh ini sulit, ini gampang gitu saja. Jadi bukan dikembalikan ke diri kita. Kalau dikembalikan ke diri kita, ya akan masing-masing orang beda. Orang yang masih ngajinya Iqra, ya akan sulit membaca Iqra. Hmm. Tapi kalau orang yang sudah ngaji Al-Quran, baca Iqra, ya mudah. Kan gitu. Dalam bahasa Arab itu ada tahapan-tahapannya. Ya, tapi kalau memang ini lafadz yang dianggap sulit oleh para penyair, oleh para ahli bahasa, maka memang itu sulit. Ya. Memang itu sulit. Berat di lidah mereka. Ya, sebelum saya lanjutkan ke poin-poin setelahnya, mungkin apakah ada yang ditanyakan? Yang itu tanafur al-huruf itu bukan termasuk fasohah Ustaz ya? Ya, kalau ada tanafur al-huruf seperti ini, maka dia tidak termasuk fasohah. Tidak fasih. Berarti fasih dalam balaghah bukan fasih makharijul hurufnya, bukan fasih pengucapan ha atau sin, huruf-huruf itu bukan. Tetapi yang dimaksud di situ adalah selamat dari hal-hal di bawah ini. Hmm. Sekalipun dia lisannya fasih mengucapkan, tapi kan lafadznya, dari segi lafadznya itu lafadz yang tanafurul huruf, sulit diucapkan, maka dalam balaghah tidak fasih. Maka tidak, kalau tidak fasih maka tidak dipuji oleh mereka. Ini orang ini kalau ngomong itu misalnya pakai lafadz-lafadz yang sulit, hmm, didengar nggak enak, didengar atau diucapkan sulit. Nah, maka itu tidak fasih namanya. Baik, apakah ada Kalau pertanyaan lain? misalnya kalau misalnya contoh tafsir, bacaan tafsir itu Ustaz yang aha jamiyun itu bukan juga berarti ya? Kalau dalam Al-Quran semuanya fasih. Ya. Dalam Al-Quran semuanya fasih dan paling fasih. Nah, perkara kita sulit untuk mengucapkan itu kitanya. Adapun bagi orang Arab atau bagi orang Indonesia yang sudah terbiasa dengan Al-Quran ya mudah. Ya, bukan bukan itu.
Kayak lafat ini, hu azishu, dalam Al-Quran tidak ada. Ya. Kalau Al-Quran itu semuanya fasih. Tidak ada yang bisa dicela dari Al-Quran. Orang Arab Syukur. dulu, orang Arab dulu nggak ada yang mencela Al-Quran. Ya tidak apa-apa, terlambat nanti bisa lihat di rekamannya. Jadi kita mulainya jam 8, mungkin kalau belum banyak yang hadir, ya kita mungkin akhirkan 5 menit tadi, jam 8 lebih 5 menit. Tadi juga saya berusaha untuk bisa login lebih cepat, tapi ternyata Zoom-nya masih perlu login lagi dan akhirnya jam 8 pas baru bisa share. Seharusnya sebelum itu. Sebelum jam 8 sudah saya share linknya. Insya Allah besok ya saya usahakan lebih awal untuk share linknya. Ya, selanjutnya al-gharabah. Al-gharabah. Lafaz yang asing. Jarang didengar dan dipergunakan oleh para penyair dan penulis. Jika dipergunakan, menyebabkan pendengar bingung dengan apa yang dimaksudkan. Karena maknanya tidak jelas. Contoh, takak ka'a. Takak ka'a. Artinya berkumpul. Hmm. Kalau dari segi artinya gampang berkumpul. Tapi lafadznya kenapa dia menggunakan kata takak ka'a. Yang mana ini lafadz yang asing, yang jarang dengar, jarang digunakan. Kenapa malah dia menggunakan kata-kata yang sulit? Maka ini nggak fasih. Nggak jelas bagi sebagian orang. Hmm. Berkumpul. Ada nggak di antara para peserta di sini yang tahu artinya takak? Bukan tahu. Apa bahasa Arabnya berkumpul, tapi selain takak ka. Lafat Ijtama'a. ijtama'a. Kalau ijtama'a itu fasih, ya jelas. Orang Arab dari kecil sampai tua tahu ijtama'a artinya berkumpul. Tapi kalau takak ka, mereka asing sekali dengan bahasa ini. Bukan orang Arab yang sekarang, orang Arab yang terdahulu pun menilai lafat takak ka ini lafat yang asing. Asing dalam artian jarang digunakan. Yang tahu hanya segelintir orang. Terus ifron ki ini bubar katanya. Nah, ini kan lafat yang diucapkan juga sulit, kemudian ya maknanya ini dengan makna yang seperti ini harusnya ada lafat yang lebih masyhur, tapi malah menggunakan lafat yang tidak terkenal, tidak masyhur, ifron ki. Kalau misalnya kata yang lebih masyhur intasyara misalnya, intasyara artinya bubar atau menyebar. Itu lebih lebih terkenal, lebih masyhur. Nah, tapi kalau ifronqi ini kalau misalnya kita baca kitab-kitab berbahasa Arab, bukan kitab balaghah ya, kitab-kitab fikih, kitab-kitab syair, kitab-kitab nahwu sorof, kita nggak mendapati lafaz-lafaz seperti ini. Kenapa? Karena ini lafaz yang jarang sekali digunakan. Mungkin seumur hidup kita nggak akan mendapati lafaz seperti ini kecuali dalam balaghah saja. Seharusnya kan nggak seperti itu. Kalau ijtama'a itu kita dalam sehari-hari kita ucapkan, ya kalau yang berbahasa Arab ya, atau sehari-hari kita dapati di kitab-kitab kita, ijtama'a misalnya, atau intasyara, sering kita dapati. Tapi kalau takak ka, ifron ka, ini selain dalam pelajaran balaghah mungkin kita nggak mendapati dalam seumur hidup kita, karena emang jarang sekali dipakai. Itu namanya gharabah, lafadz yang asing, hmm, tidak digunakan oleh banyak orang. Banyak para penyair nggak menggunakan kata itu. Para penulis nggak menggunakan kata itu. Lalu kenapa dia menggunakan kata itu? Nah, maka ini kan jadi pertanyaan. Berarti dia nggak fasih itu. Gitu. Tidak bisa berbicara dengan fasih. Dalam artian tidak bisa berbicara dengan jelas. Malah menggunakan lafaz-lafaz yang asing. Yang tidak difahami oleh semua orang. Hanya difahami oleh orang tertentu. Kemudian eh, penyebab tidak dikatakan fasih adalah mukhalafatul qiyas, yaitu susunan huruf dalam sebuah kata yang tidak mengikuti kaidah sorof. Contoh al-ajlal. Al-ajlal. Ini kalau belajar sorof tingkat-tingkat menengah, ya, kalau di dalam dasar, kalau tingkat dasar mungkin kurang difaham, kurang dipelajari, tapi di tingkat menengah, misalnya matan alfiyah misalnya.
Atau kalau sekarang mungkin sudah dikatakan tingkat atas ya. Tapi kalau dulu masih tingkat-tingkat dasar atau menengah, Alfiyah Ibnu Malik misalnya. Ini ajlal, lafaz ajlal ini nggak bisa. Ini tidak sesuai dengan sorof. Contoh al-ajlal di mana bentuknya yang baku berdasarkan ilmu sorof adalah al-ajallu. Al-ajallu. Kalau dikatakan al-ajlalu itu tidak sesuai dengan ilmu sorof karena harusnya lamnya di sini diidghamkan. Lam yang pertama disukun, nah, kemudian fathahnya dipindah ke jim sehingga dibaca al-ajallu dan lamnya diidghamkan ya al-ajallu. Contoh lain adalah kata buqatun. Buqatun artinya trompet. Seharusnya berdasarkan ilmu sorof dia dibaca abwakun. Nah, kan dia dari kata bukun. Bukun artinya trompet. Ketika dijamakkan harusnya dia jamaknya jamak taksir. Abwakun bukan jamak muannas salim, bukan bukotun tetapi abwakun. Hmm. Nah, jadi yang dimaksud di sini ketika ada orang Arab ataupun orang yang berbicara dengan bahasa Arab, ternyata dia menggunakan lafadz yang tidak sesuai dengan sorof, maka itu dia tidak fasih. Nah, yang dia katakan tidak fasih. Seperti dia mengatakan al-ajlalu, padahal harusnya dia mengatakan al-ajallu. Dia mengatakan buqatun, padahal yang sebenarnya seharusnya dia mengatakan abwaqun. Jadi kalau yang C ini dia perlu pengetahuan sorof. Kalau ini gampang, gampang. Tidak perlu orang yang mendalam sekali bahasa Arabnya baru bisa menghukumi ini. Ini gampang termasuk yang C ini. Tapi kalau yang A dan B ini sangat sulit. Kita nggak bisa seenaknya mengatakan oh ini saya cari artinya di kamus nggak ketemu. Berarti ini asing, bukan seperti itu. Asing bagi ahli bahasa, bukan asing bagi kita. Kalau asing bagi kita mungkin ya bukan bukan lafadznya yang asing, tapi kitanya yang asing. Atau kamus yang kita pakai masih terlalu kecil. Padahal ada kamus yang besar-besar. Kamus bahasa Arab itu ada yang 28 jilid. Nah, puluhan jilid tebalnya. Satu jilidnya setara dengan Al-Quran. Tebalnya. Nah, jadi sangat tebal. Kita baca satu juga mungkin nggak hatam. Satu jilidnya nggak hatam. Itu setebal itu ternyata. Ada kamus setebal itu. Itu bukan bukan berarti lafadz itu asing karena kita nggak bisa menemukannya. Tetapi ya itu yang menilai adalah ahli bahasa. Misalnya kata yang asing-asing ini. Dulu para ahli bahasa itu bisa tahu artinya itu setelah penelitian yang lama sekali. Baru kemudian tahu artinya. Nah, karena yang meneliti dan ahli bahasa dan itu masih butuh waktu yang lama, berarti itu adalah kata yang asing menurut mereka. Nah, asing bagi mereka tentu asing bagi kita. Tidak sebaliknya ya. Kalau sebaliknya misalnya kita menganggap kata ini asing, saya cari di kamus manapun tidak ketemu. Ternyata itu bagi ahli bahasa lafadz yang ma'ruf, yang masyhur, yang terkenal bagi mereka. Hanya saja tidak tertulis dalam kamus-kamus yang populer, kamus-kamus yang masyhur, tertulis dalam kamus-kamus besar yang kuno misalnya. Tapi kalau yang C ini gampang sekali, gampang. Kita belajar sorof, ya itu dapat dapat dengan mudah menilainya. Oh ini nggak sesuai dengan ilmu sorof. Berarti ini tidak fasih. Hmm. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Silahkan. Izin bertanya Ustadz, Ya. terkait gorobah ini kan apa? Kalau nggak kata-kata itu gorib asing gitu kan berarti nggak fasih ya. Mm-mm. Kalau dalam syair Indonesia ataupun puisi-puisi Indonesia itu kok malah sebaliknya ya. Yang apa ya? Yang dipakai-pakai itu malah kata-kata yang nggak terkenal. Justru kalau pakai kata-kata yang nggak terkenal itu dia nggak punya nilai gitu. Misalnya kayak Arunika, Bagaskara gitu. Kan itu kata-kata yang asing kalau dalam sastra Indonesia ya. Berarti Mm. berbeda ya antara sastra Arab dan sastra Indonesia. Memahami makna keindahan itu sendiri gitu.
Saya kurang paham sih kalau sastra Indonesia. Tapi jika memang seperti yang dikatakan tadi, seandainya benar seperti itu, maka berbeda. Ya. Dalam sastra Indonesia, saya nggak tahu apakah puisi itu memang dianggap asing oleh para penyair-penyair yang lain, atau itu masyhur bagi para penyair tapi asing bagi kita. Karena dalam bahasa Arab ini yang dimaksud asing tidak asing itu bagi para penyair dan para ahli bahasa, bukan bagi orang awam, bukan bagi masyarakat, bukan. Kalau dalam bahasa Indonesia gimana? Apakah antara penulis puisi dengan penulis puisi yang lain itu menganggap puisinya asing atau memang itu masyhur bagi penulis puisi? Saya kurang-kurang paham. Intinya jika lafat kalau dalam bahasa Arab lafadznya itu asing, maka itu tidak fasih. Ya. Sehingga dalam Al-Quran tidak ada lafadz yang asing bagi orang Arab pada waktu itu. Ya kalau asing bagi orang Arab pada masa sekarang ya wajar karena orang Arab pada masa sekarang mereka pakai bahasa pasaran. Berarti pada masa Al-Quran diturunkan tidak ada lafadz yang asing bagi orang Arab waktu itu. Sedangkan beberapa syair atau beberapa tulisan itu asing. Nah, penyairnya menganggap atau penyairnya mungkin ingin melontarkan suatu syair, ternyata syairnya nggak difahami oleh orang lain, misalnya. Atau sulit sekali difahami, maka nggak fasih. Nah, penyair itu tidak selalu bahasanya fasih. Tapi mungkin ya 95% atau 99% fasih lah. Tidak 100% fasih. Ya wajar saja. Syukran Ustadz. Ya, afwan. Baik, apakah ada pertanyaan lain? Nanya dong Ustadz, Ya. ini kalau misalnya balago ini fungsinya apa ya? Gitu misalnya kalau misalnya di Al-Quran, eh kita kan kayaknya udah cukup gitu ya dengan naus sorob, ila itu, terus sama apa lagi? eh Kalau balago itu sebenarnya kegunaan untuk apa ya gitu loh, maksudnya gitu loh Ustadz. Untuk memahami. Karena Memahami tidak ya. semua hal bisa difahami dengan hamus sorof saja. Nah gitu. Soalnya saya baru belajar ini, maksudnya juga Iya. ini ilmu apa sih gitu. Terus Mm-mm. kayak Ma'ani, terus apa ilmu arut itu apa sih? Saya Kalau arut itu beda beda bidang lagi ya. oh, Kalau beda arut nanti bidang lagi. membahas masalah syair ini sesuai dengan timbangannya atau tidak, sesuai dengan kaedahnya yang berlaku atau tidak, itu dalam ilmu arut. Kalau misalnya kita belajar untuk Al-Quran, sebenarnya ilmu arut nggak terlalu penting gitu ya? Tidak berhubungan dengan arut Al-Quran. Al-Quran nggak pakai ilmu arut soalnya. Oh berarti Al-Quran nggak bukan usah. syair. Kalau balago tetap penting ya? Ya penting karena Al-Quran balaghahnya paling tinggi. Oh iya benar-benar. Nah itu saya. eh, tapi nanti mungkin akan di ke Al-Quran kan gitu ya? Maksudnya Ya nanti akan contoh-contohnya dari Al-Quran akan banyak. Insya Allah masalah. Ya, jazakillah aja. Hmm. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Kalau dalam yang pertemuan kali ini kan kita hanya membahas fasohah ya. Saya paling bisa menjelaskan bahwasannya setiap lafaz dalam Al-Quran itu fasih, dikenal bahasanya mudah oleh orang Arab, difahami dengan mudah, dan bahasanya sangat tinggi, ringkas, namun maknanya luas. Nah, semacam itu. Fasih semacam itu hubungannya. Tapi contoh-contoh yang tidak fasih, ini bukan dari Al-Quran tentunya, karena Al-Quran itu semuanya fasih. Ini contoh-contoh dari perkataan orang Arab atau dari sebagian para penyair, karena penyair juga tidak 100% fasih. Ustadz, izin Ya, bertanya Ustadz, kalau ya. misalnya kayak qasidah atau burda gitu, Ustadz itu termasuk balaghah bukan Ustadz? Ya itu sesuai dengan balaghah. Kalau nggak sesuai dengan balaghah tidak akan dipuji oleh para ulama. Jadi itu termasuk fasih Ustadz ya? Fasih. Tapi Oh tentu iya. tidak 100% ya. Ya kata-kata mungkin 90% ya, 95%. Tidak bisa. Karangan manusia 100% sempurna itu nggak bisa. Pasti akan ada yang dikomentari oleh ulama lain. Ini Oh jadi syair ini agak bermasalah dari segi mana gitu. oh Ya. jadi fasihnya tuh nggak semuanya gitu Ustadz ya? Iya, dari misalnya Burdah, saya Oh. nggak tahu ada berapa baitnya di situ. Misalnya misalnya 100 bait gitu kan. Misalnya saja. Ternyata ada 2 bait yang dianggap tidak fasih atau 5 bait yang dianggap tidak fasih. Itu wajar saja. Hmm.
Iya, ya, soalnya tuh nyamain ujungnya gitu ya, Ustaz. Kayak bersajak. Burda itu apa? Burda itu apa, Ustazah Hikmah? Burdah itu apa ya? Saya Syair, ya, syair yang terkenal dari karangan Oh, Al-Busiri yang syairnya itu Maulaya sholli wa sallim ya, ya. daiman abada. oh, itu kayak apa namanya? Salawatan-salawatan gitu ya? Ya, sholawat burdah, terkenal sholawat burdah. Kalau dicari di YouTube itu muncul banyak itu. Ya. Berarti termasuk juga Al-Qur'an kayak Maulid itu juga saya Maulid Bazanji atau Maulid Adiba itu itu tidak semua syair semuanya itu. mengandalkan balaghah. Keindahan Oh, balaghah itu bukan dengan keindahan, bukan hanya sekedar kalau cuma koma zaitun, jalasa zaitun, dhahaba zaitun itu ya itu dasar sekali. Terus apa istimewanya? Semua orang juga bisa kan gitu. itu jadi ada di kamus nggak Ustadz itu mufradatnya? Ada, ada di Ada ya. kamus. Tapi kalau misalnya nggak ada di kamus kita, bukan berarti bukan berarti asing, tapi kamus yang lain kan masih banyak. Kamus yang besar-besar. Ah, ya, berarti nggak Tidak lengkap kamu kita. tidak terbatas kamus yang Indonesia ya. Kamus yang Indonesia kan paling besar yang saya tahu kamus apa itu namanya? Munawir. Itu masih kecil itu segitu dibanding Yunus. dengan kamus-kamus yang lain. Kamus-kamus Arab yang lain itu bisa satu rak mungkin memenuhi satu meja. 20 jilid atau ya sekitar segitulah. 20-an. Tapi tidak masalah untuk mencari lafat-lafat eh, sekedar untuk burdah itu bisalah mungkin didapati di situ. Ada pertanyaan di chat saya baca dulu. Jadi Al-Quran itu jenisnya jenisnya bukan syair, ya, jenisnya bukan syair. Karena syair itu dia kalau kita lihat burdah atau yang lainnya itu ujung-ujungnya disamakan, kemudian jumlah hurufnya dan jumlah apa namanya ketukannya istilahnya itu disamakan. Al-Quran tidak seperti itu. Jadi Al-Quran ini bentuk ungkapan bahasa Arab yang tidak dikenal dalam kebiasaan orang Arab ini. Al-Quran kok bentuknya unik ya. Biasanya kami tidak menggunakan seperti ini. Biasanya kalau nggak syair itu ya nasar seperti khutbah misalnya. Ini Al-Quran bentuknya unik. Ini bahasa kita, sastranya tinggi. Nah, oleh karena itu mereka meyakini ini benar-benar ini bukan karya manusia, bukan karya jin, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikatakan Al-Quran itu syair ya. Ya kalau ada yang mengatakan seperti itu kita ingatkan agar jangan mengatakan lagi. Kita jelaskan syair itu seperti ini. Seperti burdah misalnya. Itu syair. Bentuknya nazam-nazam. Tapi apakah berdosa, Ustaz? Kalau berdosanya saya nggak tahu ya. Nggak tahu apakah berdosa atau tidak. Tapi itu salah. Ya. Perkataan yang salah dan tidak boleh diucapkan. Kita sebut keindahannya jenis apa ya, Ustaz? Hmm, yang jelas bukan jenis syair. Bukan jenis syair. Karena dalam Al-Quran juga disebutkan wama huwa biqauli syair. Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair. Dan Rasulullah Nabi Muhammad bukan seorang penyair. Nggak bisa bersyair. Tidak diberikan kebiasaan untuk bersyair. Padahal orang-orang pada masa itu ahli-ahli syair. Misalnya Abu Bakar itu bisa. Sahabat Abu Bakar bisa mengucapkan syair. Sayyiduna Ali bisa mengucapkan syair. Apalagi Sayyiduna Hasan itu ahli syair. Tapi Rasulullah bukan penyair. Sehingga nggak bisa dituduh bahwasannya Al-Quran adalah perkataan penyair. Dan bentuknya bukan syair, Nabi Muhammad bukan penyair, akan tetapi bisa menyampaikan Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini wahyu. Bahkan Rasulullah tidak membaca, tidak menulis. Saya belum belum pernah dengar atau tahu kalau jenisnya apa itu. Tapi yang jelas bukan jenis syair. Hmm. Tapi keindahannya melebihi syair. Itu uniknya di situ.
Kita tidak melihat dari ujung-ujungnya doang ya. Kalau syair itu ujungnya sama berarti itu bagus, bukan bukan sekedar itu yang menilai bagus atau tidak, bukan bukan kita tetapi ahli bahasa atau orang Arab yang asli, orang Arab yang murni di masa jahiliyah dulu atau di masa Rasulullah, di masa Al-Qur'an diturunkan itu mereka bersaksi. Bahkan di antara para penyair ada yang tidak mau lagi mengucapkan syair karena sudah cukuplah Al-Qur'an. Saya cukup baca Al-Qur'an saja, saya nggak mau mengucapkan syair lagi. Padahal dia penyair yang ternama. Baik, saya lanjutkan ya. Ya. Fasahah al-kalam. Fasahatul kalam yaitu kalimat yang memenuhi unsur fasahah. Hal ini dapat terwujud apabila semua kata yang membentuk kalimat tersebut bernilai fasahah juga. Berarti agar kalamnya itu fasih, kalam itu kan terdiri dari kalimah dan kalimah. Nah, kalimah isim dan fi'il misalnya. Atau isim dengan isim ya tergantung jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah yang sudah dipelajari dalam nahwu shorof. Ya. Berarti per fi'il, jadi setiap fi'ilnya, setiap isimnya itu harus fasih dulu. Nah, kalau tidak fasih ya tidak bisa kalamnya fasih. Kalau misalnya isimnya sudah fasih, fi'ilnya sudah fasih, nah, apakah itu kalamnya fasih? Ya, kita lihat apakah kalamnya fasih atau tidak. Ternyata tidak selalu fasih. Harus juga terhindar dari hal-hal di bawah ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada banyak di bawah itu. Untuk itu apabila kriteria yang harus dipenuhi diantaranya adalah harus terhindar dari tanafurul kalimat, yaitu susunan kata-kata yang sulit diucapkan karena makhrajnya berdekatan, letaknya, atau karena pengulangan kata yang sama dalam satu kalimat, seperti pada contoh syair berikut. Nah, kalau coba kita ucapkan satu per satu katanya ya gampang. Wakobaru gampang kan? Harbin gampang. Bimakanin gampang. Kofrin gampang. Tapi kalau kita baca secara bersambung, ini kok jadinya berat ya. Jadi penyair ini mengatakan wakobaru harbin bimakanin kofri. Walaysa kurba kobri harbin kobru. Nah, kalau saya sudah hafal ya gampang. Tapi coba, ada yang mau coba? Coba silahkan dibaca. Pak Edi, kesulitan nggak kira-kira? Siap Ustaz. Ya. Tak coba nih. Agak cepat ya, Pokok bukan baru bukan mengeja. yang cepat ya. Ya. Bismillah. Pokok baru harbin bimakanin kofrin walaisa kurbun Nah, iya kan? walaisa kurbu bikobri harbin koberu. Nah, itu ada yang nambahi huruf tadi. Ini kan sulit ya. Bahkan dikatakan biasanya orang kalau membaca ini 3 kali itu kayak selalu pasti ada salahnya. Hampir-hampir kayak pasti ada salahnya. Kalau saya tadi kan baca sekali, mungkin kalau saya orang 2 kali, 3 kali akan ada salahnya. Ya karena saya udah hafal maka ya nggak terlalu sulit. Tapi kalau orang yang baru baca ya yakin lah kayaknya pasti sulit ini. Sulit emang. Lafadznya sulit. Antara koberu dengan harbin, dengan kurbu, dengan koberu. Aduh, itu terulang-ulang jadinya sulit diucapkan. Sehingga apa yang tadi yang saya sebutkan, orang kalau baca bait ini 3 kali dengan cepat, dia akan jatuh kepada kesalahan dalam membacanya. Sekali aja kadang udah salah, apalagi 3 kali. Pada bait kedua dari syair tersebut terdapat lafat-lafat yang keluar dari makhraj yang berdekatan letaknya sehingga sulit diucapkan berulang-ulang. Terutama dalam yang keduanya ini. Ya walaupun pertama juga udah agak sulit, tapi yang kedua di sini lebih sulit. Antara kurbu dengan kobri, dengan harbin, dengan kobru. Walaysa kurbu kobri harbin kobru. Ini kan sulit. Nah, kayak pengulang-ulangan gitu. Kobrunya 2 kali. Ya, korbu ini juga mirip. Kof ro ba, kok ba, kof ba ro. Cuma diputar-putar aja hurufnya. Boleh Susunannya sekalian aja. Gimana? boleh sekalian diartiin. Eh wa qabru harbin bimakanin kafru. Kuburannya Harbin, Harbin itu nama orang. Bimakanin kafru.
berada pada tempat yang sepi, yang kosong. Walaisa kurbu qabri harbin qabru. Ini kayaknya salah-salah ketik ini, kurba harusnya. Walaisa kurba qabri harbin qabru. Walaisa dan tidak ada kurba qabri harbin. Di dekat kuburannya Harbin, tadi Harb, nama orang Harb, qabru. Tidak ada kuburan lain di dekat kuburannya. Dari segi artinya jelas, gampang. Tapi dari segi susunan katanya kok digabungkan antara kurbu dengan kobri, dengan harbin, dengan kobru lagi itu terjadi tanafur. Hmm. Seakan-akan saling menolak, ini nggak mau disatukan. Itu namanya tanafur. Tanafurnya di sini adalah tanafur al-kalimat ya, tanafur kalimat. Bukan tanafurul huruf, tetapi tanafur al-kalimat. Kalau yang di atas tadi tanafurul huruf. Ya. Untuk selanjutnya dha'fut ta'lif. Ini hubungannya dengan nahwu ini. Yaitu susunan kalimat yang tidak mengikuti kaidah ilmu nahwu yang sudah disepakati jumhur ulama. Seperti pada contoh syair berikut. Dikatakan jaza banuhu abal ghilani an kibarin wa husni fi'lin kama yujza sinimmaru. Ya, sinimmaru bukan sinimaro. Sinimmaru. Jaza banuhu abal ghilani an kibarin wa husni fi'lin kama yujza sinimmaru. Domir pada lafadz banuhu, pada lafadz banuhu di sini banuhu, haknya ya maksudnya, haknya, hu-nya itu kembali pada isim kata benda yang disebut setelahnya, abal ghilani. Nah, ini kan aneh ini. Ini namanya dha'fut ta'lif, susunan lemah. Masa domir kembali kepada lafadz setelahnya, harusnya dia kembali kepada kata sebelumnya. Hmm. Tapi ya ini syair ya, maksudnya kalau seandainya dibalik susunannya akan rusak dan syairnya yang rusak. Ini namanya dha'fut ta'lif, ini lemah, susunannya lemah. Bukan berarti nggak bisa difahami, dapat difahami. Akan tetapi ini orang Arab ini menganggap ini apaan sih gitu. Ini kok lemah sekali, masa susunannya seperti ini. Secara kaidah tidak sesuai. Secara kaidah nahwu kalimat ini kurang tepat. Ya, dapat difahami masalah domir ini. Ini masalahnya nahwu ini. Ya, sebagian dalam ilmu nahwu, domir itu kembali kepada lafadz sebelumnya, bukan kembali kepada lafadz setelahnya. Atau yang sebelumnya, boleh tanyakan yang A tadi, kalau ada yang pertanyaan. Silahkan. Ya, sudah banyak yang hadir ini, sudah 10 orang. Silahkan kalau ada yang bertanya. Apa perlu saya terjemahkan juga ini? Biar ya sebenarnya tidak berhubungan dengan terjemahannya, tidak ada hubungan dengan artinya, hanya dari segi nahmunya saja. Jaza itu artinya membalas. Banuhu anak-anaknya. Nah, anak-anak siapa? Anaknya Abal Ghilan. Anak dari Abal Ghilan. An kibarin wa husni fi'lin. Dari eh, perbuatan yang baik di masa tuanya Abul Ghilan. Berarti anaknya itu tidak berbakti kepada orang tuanya. Tidak membalas kebaikan dari orang tuanya. Kama yujza sinimmaru. Sebagaimana sinimar itu dibalas. Yang kalau dalam bahasa kita air susu dibalas dengan air tuba. Dulu ayahnya itu baik kepada anaknya, setelah orang tuanya Abul Ghilan ini, setelah Abul Ghilan tua, ternyata anak-anaknya durhaka kepada anaknya. Durhaka kepada ayahnya, tidak berbakti kepada ayahnya. Kama yujza sinimaru, sebagaimana sinimar itu dibalas dengan keburukan.
Suatu ketika ada seorang raja menyuruh arsiteknya, insinyurnya untuk membangunkan bangunan yang sangat tinggi, bangunan yang sangat tinggi. Namanya Sinimar, arsitek itu namanya Sinimar. Dibangunkanlah oleh Sinimar bangunan yang tinggi. Pada waktu itu bangunan yang tinggi itu sudah hebat. Raja ini merasa khawatir. Ini Sinimar kalau saya biarkan hidup, jangan-jangan nanti dia akan membuat bangunan yang sama atau lebih bagus dari bangunan ini untuk raja yang lain. Maka bangunan saya ini atau istana saya ini akan tersaingi. Saya nggak mau ada bangunan yang mengalahkan bangunan ini. Kemudian Sinimar didorong dari bangunan yang tinggi itu sehingga jatuh mati, dibunuh. Sudah sulit-sulit dibangunkan istana yang tinggi atau bangunan yang tinggi, ternyata Sinimar dibalas dengan apa? Dengan dibunuh oleh raja itu, didorong, di dilempar dari atas hingga ke bawah mati. Itu kisah dari Sinimar. Itu kisah nyata, Ustaz. Biasanya kisah nyata seperti ini. Tapi tidak Hmm. populer di kita, tapi populer di Arab misalnya seperti itu. Atau saya nggak tahu latar belakang dari penyairnya. Dari mana dia? Apakah dari Persia? Kalau dari Persia ya bisa jadi ini cerita yang populer di Persia. Kalau dia dari Arab ya cerita yang populer di Arab. Syukron, Ustaz. Hmm. Yang selanjutnya at-ta'qid al-lafzi. Nah, ini lebih sulit lagi daripada yang B. Maksudnya sulit, bukan sulit kita menilainya, justru kita semakin itu kacau, semakin mudah kita menilai ini. Kita aja merasa ini aneh susunannya, masa masa dikatakan fasih, tidak mungkin kayaknya. At-ta'qid al-lafzi yaitu kalimat yang rancu maknanya, tidak dapat karena tidak disusun berdasarkan rangkaian makna yang semestinya. Seperti contoh, ma qara'a illa wahidan Muhammadun ma'a kitaban akhihi. Ini kok susunannya kayak gini sih, kayak asal susun aja. Kayak terjemahan letterlock, bahkan kayak misalnya kayak Google Translate atau apa yang asal-asal nyusun kata. Ini lebih parah lagi dari itu. Ma tidak qara'a membaca illa kecuali wahidan satu buku Muhammadun si Muhammad ma'a beserta kitaban kitab akhihi saudaranya. Apa ini? Gak dapat dipahami. Susunan kalimat ini salah karena tidak disusun berdasarkan rangkaian makna yang sesuai. Susunan yang benar adalah ma qara'a Muhammadun ma'a akhihi illa kitaban wahidan. Tidaklah Muhammad membaca bersama saudara laki-lakinya kecuali hanya satu buku saja. Hmm. Ini susunannya seperti ini, tapi dia acak seperti di atas ini. Ini orang yang belajar nahwu dasar-dasar udah dapat membedakan ini. Kok susunannya kayak gini sih, kok kayak asal-asal ngeletakin kata-kata gitu. Tidak sesuai dengan susunannya. Sehingga diterjemah pun nggak dapat terjemahannya apa. Itu Karena apa? kayak Susunannya memang salah. Gimana? itu kayak apa namanya disuruh soal disuruh aturlah jumble sentence yang ada di sini. Soal. Ya seperti Ini soal, kan tapi di sini yang dibahas bukan soalnya, tetapi karena memang yang mengatakan ini dia masih sangat pemula dalam bahasa Arab misalnya, maka kata-kata yang diucapkan sekalipun bahasa Arab, dia tidak sesuai dengan urutannya. Hmm. Misalnya kita bahasa Indonesia, kemudian kita terjemahkan per kata, jatuhnya akan mirip seperti ini. Walaupun mungkin nggak separah ini, tapi akan ya kurang lebih seperti inilah. Bagi orang Arab ini perkataan apa sih? Nggak sesuai sama sekali dengan urutannya. Hmm. Hmm. Itu namanya ta'kid lafzi. Yang selanjutnya at-ta'kid al-ma'nawi. Kalau ini agak mendalam karena tidak membahas lafaz lagi, tapi dari segi maknanya. Harus tahu maknanya. At-ta'kid al-ma'nawi yaitu kalimat yang memiliki makna yang masih samar kecuali setelah pembaca atau pendengar berpikir lama.
karena ia mengandung dua makna. Ini biasanya terjadi pada susunan kata yang mempunyai uslub al-majaz dan al-kinayah. Majaz itu apa? Majaz itu tidak sesuai dengan hakikatnya. Kalau kinayah itu kiasan. Nah, dalam bahasa kita misalnya tangannya panjang, itu kan kiasan itu. Keras kepala itu kiasan. Kalau kalau majas itu seperti mata-mata, padahal kan dia manusia, bukan mata-mata, tapi ya dinamakan mata-mata karena dia menggunakan matanya. Hmm. Contohnya, nasyaral maliku al-sinatahu. Hmm. Karena lafat al-sinatahu bukan majas dari jawasis. Jawasis itu artinya mata-mata. Mata-mata itu yang orang yang mencari kelemahan musuh, itu namanya mata-mata. Sedangkan alsinah itu artinya apa? Lidah-lidah. Nah, orang Arab tidak biasa menyebutkan mata-mata dengan alsinah. Alsinah itu artinya lidah-lidah. Mereka biasanya menyebutnya apa? Uyun misalnya. Atau jawasis. Kalau jawasis itu kan lafat hakikinya jawasis, artinya mata-mata. Tapi kalau digunakan majas, nah ini di bawah ini. Kalau menggunakan uslub al-majas, maka kalimat yang benar adalah nasyaral maliku uyunahu. Nasyara menyebarkan. Al-maliku seorang raja uyunahu, mata-matanya. Kata uyun itu jamak dari ain, artinya mata. Seakan-akan raja ini punya banyak mata, kemudian disebarkan. Ayo. Tapi kan itu majas. Bukan matanya raja yang disebarkan, tetapi dia punya bawahan yang bagian mengawasi, menggunakan matanya untuk mencari kelemahan musuh. Maka uyun ini adalah majas, hakikinya adalah jawasis. Kalau seandainya dia mengatakan nasyarul maliku ayunahu, ini fasih. Tapi di atas yang dia katakan adalah nasyarul maliku alsinatahu. Ini tidak fasih. Dari kata alsinah tidak dapat dipahami bahwasannya yang dimaksud adalah mata-mata. Hmm. Dari segi makna, ya itu takkid, mempersulit untuk difahami. Ini tidak semua yang ada dalam balaghah ada pendekatannya dalam bahasa Indonesia. Jadi ya saya usahakan kalau memang ada pendekatannya dalam bahasa Indonesia akan saya arahkan ke dalam bahasa Indonesia seperti ini, tapi bahasa Arab seperti ini. Tapi kalau tidak ada ya sudah apa adanya yang dalam bahasa Arab seperti itu, dalam bahasa Indonesia tidak ada. Baik, apakah ada yang tanyakan sebelum kita lanjut ke fashahatul Ustaz, mutakallim? izin bertanya Ustaz, Ya. bagaimana cara kita untuk mengetahuinya Ustaz? Kalau kayak yang tadi itu kan kita harus berpikir lama gitu ya. Nah, jadi Mm-mm. gimana kita biar bisa tahu gitu, sedangkan kita sendiri yang awam itu dengan yang benar aja kita masih bingung kan, apalagi yang Ya. dengan kiasan gitu. Mm-mm. Dengan sering-sering membaca, sering-sering eh, ya tentunya bukan hanya membaca, menghafal syair-syair Arab, tentunya menghafal Al-Quran, menghafal hadis, itu biasa ya, ahli bahasa, hafal Al-Quran itu biasa. Nggak bisa jadi ahli bahasa kalau nggak hafal Al-Quran, terus juga baca-baca tafsir, sehingga di hatinya itu melekat rasa-rasa sastra-sastra Arab ketika membaca sesuatu itu, oh ini asing, oh ini nggak sesuai ini terlalu mempersulit. Saya paham, ini maksudnya seperti ini, tetapi bagi orang awam, bagi orang biasa ini terlalu sulit difahami. Mereka butuh berpikir lama. Hmm. Apalagi jika sudah ahli bahasa saja perlu berpikir lama, apalagi orang awam mungkin sama sekali tidak paham. Ya. Ini bukan bukan bagian kita di awal-awal, bukan. Karena saya sendiri juga bukan ahli bahasa. Ya, jadi cuma bisa menjelaskan saja. Oh, ini dijelaskan oleh ahli bahasa bahwasannya ini takkid maknawi, ya sudah takkid maknawi. Hmm. Apakah ada pertanyaan lain? Keren Ustaz. Ya, ya kita akhiri dengan yang ketiga.
Fasahatul mutakallim, pembicara. Fasahatul mutakallim yaitu kemampuan seseorang dalam mengungkapkan maksud dan tujuan dengan fasih dalam semua situasi dan kondisi, baik ketika senang, sedih, kecewa, marah maupun kondisi lainnya. Semua bentuk perasaan itu mampu diungkapkan dengan kata-kata. Ya. Berarti dalam kata-kata bahasa Arab itu ada kalanya ini ketika sedih nih pakai kata-kata yang seperti ini. Ini menunjukkan sedih, ini menunjukkan bahagia, ini menunjukkan pujian, menunjukkan cacian, itu ada. Ya terkadang kalau kita belajar untuk mendalami syair Arab akan dijelaskan, oh ini menunjukkan marah ini, maka pakai lafaz seperti ini. Oh ini menunjukkan kekecewaan, ini menunjukkan bahagia, ini menunjukkan apa itu ada. Tetapi dalam kita sekarang pun tidak membahas itu. Dalam balaghah sampai dari awal sampai selesai modul kita tidak membahas. Oh ini menunjukkan kecewa, ini menunjukkan sedih. Ini belum di situ. Beda tingkatannya belum. Karena tidak kita tidak spesifik membahas tentang syairnya orang Arab tidak. Dari balaghah saja. Kalau balaghah sudah selesai baru naiknya ke situ. Nanti ketika syair-syair seperti itu. Kalau dalam bahasa Indonesia misalnya kan beda ya antara ketika dikatakan Anda dengan kamu, dengan lo misalnya itu kan beda itu. Ini untuk kasar, ini untuk sebaya, ini untuk halus. Dalam bahasa Arab juga ada walaupun tidak sama persis ya, tapi ada penggunaan-penggunaannya. Antara menyuruh orang tua atau menyuruh teman sebaya itu dalam bahasa Arab diperhatikan. Tidak menggunakan bahasa yang sama. Kalau bahasanya sama, maka orang Arab yang beneran akan nggak enak di hatinya. Ini gimana sih kok kasar sekali? Artinya apa? Dalam lafadznya pun ada rasanya. Sebagaimana misalnya ada seseorang menyebut eh, orang tuanya, misalnya kamu, ya kan masa orang tuanya disebut kamu, gurunya disebut kamu, nah, itu kan berarti kan nggak halus itu, kasar itu. Padahal kalau kamu untuk temennya kan ya wajar-wajar saja. Artinya antara kamu dengan Anda itu rasanya berbeda. Yang diungkapkan perasaannya berbeda. Dalam bahasa Arab juga ada seperti itu. Walaupun tidak sama persis ya anta saja dalam bahasa Arab. Mungkin sebagian orang akan memakai kata antum yaitu sebagai untuk mengagungkan ada juga seperti itu. Tapi bukan berarti anta itu kasar, tidak. Dalam lafaz yang lain kalau dalam bahasa Arab. Contohnya dalam eh, fi'il amar misalnya. Kalau misalnya kita menyuruh teman kita untuk turun, apa bahasa Arabnya turun itu apa? Inzil. Nazalah, Ya, nazala inzil. kalau fi'il amarnya inzil. Nah, inzil. Ya. Tapi kalau kita lebih perhalus, kita menggunakan fi'il mudhari, tanzilu. Ya. Tanzilu, kamu turun. Tapi niatan kita untuk apa? Untuk memohon dia turun. Nah, tanzilu. Atau ditambahkan kata lau. Lau tanzilu. Hendaknya engkau turun. Kami mohon engkau turun misalnya. Misalnya yang kita suruh untuk turun adalah orang tua kita ataupun guru kita. Turun dari mobilnya atau turun dari lantai kedua atau turun dari manapun. Nah, kita tidak menggunakan kata inzil. Kalau inzil itu perintah yang ditujukan kepada orang di bawah atau setara dengan kita. Hmm. Intinya itu juga perlu diperhatikan. Sama orang tuanya dia mengatakan inzil, oh dia nggak fasih berarti. Mutakalimnya tidak fasih. Dia pembicaranya tidak fasih. Hmm. Baik, apakah ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri pertemuan pada malam hari ini? Iya, Afwan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Ya, ini tadi cuma bagian bagian
ini Ustaz, apa ada nggak perbedaan khusus gitu biar kita bisa membedakan, terutama untuk yang awam ya, yang belum paham banget bahasa Arab, belum terlalu. Ada nggak ciri-ciri khusus untuk membedakan eh, tadi yang majasi dengan, karena dua-duanya kias ya, majasi dengan kinayah Ustaz. Ada nggak ciri Hmm, khusus gitu? Jadi ketika kita melihat kalimat itu kita langsung bisa bisa membedakan gitu, walaupun tanpa tahu artinya gitu. Gitu Ustaz. majas, ya, majas itu lawannya adalah hakiki. Kalau kalau tidak hakiki berarti majazi. Tidak majas berarti hakikat. Ya, dalam bahasa kalau nggak majas berarti hakikat. Kinayah termasuk bagian dari majas. Ketika dikata kalau majas seperti dikatakan mata-mata, itu dalam bahasa kita majas, dalam bahasa Arab juga majas dikatakan uyun. Karena mata-mata itu kan bukan mata yang bertebaran tapi manusia kan? Itu artinya majas. Nah, atau dikatakan misalnya gimana misalnya? Itu siapa ajudannya Prabowo itu namanya siapa? Mayor Teddy. Nah, Mayor Teddy adalah tangan kanannya Pak Prabowo. Apakah dia tangan? Dia manusia. Ya kan? Tapi dikatakan apa? Ya, Tangan kanannya Pak Prabowo. Berarti itu yang majas. itu ya, Jelas. Ya. Kita punya teman yang sulit kita nasihati. Lalu kita katakan dia keras kepala. Nah, keras kepala apakah dia kepalanya dari batu? Tidak. Dia kepalanya normal seperti manusia biasa. Tetapi itu kinayah. Dan majas juga. Majas yang kinayah. Tidak semua majas kinayah. Tapi kinayah itu bagian dari majas. itu Ustaz yang kurang paham. Hmm. Majas kinayah tapi belum tentu Ya. juga majas. Kalau kinayah itu eh, biasanya sih bisa bisa hakikatnya seperti itu, tetapi biasanya juga tidak. Masih ada makna yang memungkinkan. Seperti dikatakan misalnya Zaid tawilul yad. Nah, Zaid itu tangannya panjang, tangannya panjang. Bisa jadi memang tangannya panjang, tidak mustahil. Tangannya melebihi ukuran normal misalnya. Ya, panjang sedikit lebih panjang daripada manusia normal. Itu sesuatu yang tidak mustahil, mungkin saja. Tetapi tetapi ternyata yang diinginkan bukan itu. Yang diinginkan tangan panjang. Kalau dalam bahasa Indonesia kan mencuri ya tangan panjang itu. Tapi kalau dalam bahasa Arab tawilul yad itu artinya bukan mencuri tetapi berderma, apa? Suka bersedekah. Itu namanya tawilul yad. Ya, kita ikuti sastra Arabnya seperti itu. Kalau dalam bahasa Arab itu kinayah. Tapi kalau majas yang tidak kinayah itu biasanya yang tidak bisa dimaknai dengan makna asalnya. Misalnya dikatakan ayahku adalah singa. Wah, apakah ayahnya singa? Ya tidak, ayahnya manusia, tetapi pemberani seperti singa, ya kan? Guru saya adalah singa. Nah, singanya Jakarta misalnya. Ya, artinya ya itu orang tuanya itu orang yang sangat hebat, mungkin gubernur Jakarta mungkin misalnya. Gak mungkin singa hewan, gak mungkin. Akan tetapi di situ adalah majas, bukan hakikat. Nanti akan ada pembahasan khusus lagi antara majas dengan kinayah pada pembahasan materi-materi berikutnya. Di sini kita hanya membahas masalah fasih atau tidak itu aja. Baik, apakah Baik ada, Ustaz. ada pertanyaan lain? Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Hmm. Tetapi Biasa kalau kayak saya angkat lanjut sedikit masalah majas tadi, saya kira kita mengatakan dalam bahasa kita, ayah saya adalah singa, itu kan berarti yang kita hendaki adalah ayah saya pemberani gitu kan, seperti singa. Tapi kalau yang kita kehendaki ayah saya itu badannya besar seperti singa atau bulunya lebat seperti singa itu nggak fasih itu namanya. Karena singa itu artinya di situ adalah pemberani, bukan bulunya lebat, bukan badannya besar. Ya, silahkan pertanyaan selanjutnya. Apakah ada pertanyaan lagi? cukup Ustadz. Kayaknya Hmm. sekarang dengerin dulu soalnya
Emang masih baru banget belajarnya. Ya, Di Pungut juga bingung nanya apa. ya nanti akan ada penjelasan tambahannya, insya Allah. Baik, saya rasa cukup sampai segini untuk materi pada malam hari ini. Kita akan setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya, 5 hari. Setiap jam 8 nanti saya usahakan share linknya sebelum jam 8 ya, agar tidak terlalu mepet juga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan. Ilal liqa. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.